Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dalam channel ini kita akan merenungkan firman yang menjadi evangelium di tanggal 9 Oktober tahun 2022, yakni minggu ke-16 setelah Trinitas. Dan untuk itu mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menyambut firman. Dan walaupun saya sendiri yang berbicara di sini, Bapak Ibu akan dapat memperdalamnya nanti. Untuk memulai perenungan kita, mari kita satukan hati untuk menyambut penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi hati dan kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ditentukan dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, yakni tentang 10 orang kusta yang mendapat kesembuhan oleh karena firman Tuhan Yesus Kristus, tapi hanya satu orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca berita Injil ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian sabda firman yang akan kita renungkan. Dan berbahagialah orang yang mendengar, memahami, menghayati dan mengamalkan firman dan suruhan Tuhan. Amin. Pimpinan gereja kita mengusulkan dalam merenungkan firman ini ada bingkai tema, yakni iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu saudara, Yesus datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tanda-tandanya tidak diterangkan dalam perikop sesudah perikop kita sewaktu dia ditanya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kalau
setan-setan diusir. Itu pertanda kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah umat manusia. Kalau dosa diampuni, itu pertanda bahwa kerajaan Allah yang didirikan Tuhan Yesus di dunia telah hadir di tengah-tengah umat manusia. Yesus berkeliling di daerah Galilea, Yehuda, dan bahkan ke Samaria untuk memberitakan kerajaan Allah telah datang. Dan tentu saja Yesus mengajak semua umat manusia untuk bertobat, untuk menikmati kehidupan di dalam kerajaan Allah tersebut dan menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, suatu kali Yesus berjalan melalui perbatasan Samaria dan Galilea, masih di utara Bethlehem itu. Tentu saja daerah itu dikenal oleh Yesus karena dia sudah lebih 2 tahun bekerja dalam rangka memberitakan keselamatan yang dibawanya. Mengapa harus dari perbatasan? Ya tentu saja di sana banyak orang ditemukan, baik yang dari Samaria maupun dari Galilea. Dan tentu saja kadang-kadang orang dari Judea hadir juga di sana. Semua umat manusia yang beraneka ragam latar belakang itu harus mendapat kabar baik, kabar keselamatan, dan pengampunan dosa, serta diajak semua menjadi warga kerajaan Allah yang didirikan oleh Yesus Kristus. Pada kesempatan perjalanan Yesus dari daerah perbatasan Samaria dan Galilea menuju Yerusalem, dia memasuki suatu desa. Dalam perikop ini tidak disebutkan nama desa tersebut. Tetapi di sana ada 10 orang yang menderita penyakit kusta, nahuliton. Mereka sesuai dengan aturan tidak bisa bergaul dengan orang kebanyakan, dengan halayak ramai. Mereka harus menjauhkan diri dari orang-orang lain. Karena apa? Penyakit yang mereka derita masih belum ditemukan obatnya. Padahal penyakit ini sangat menular. Sehingga mereka juga secara sadar harus menjauhkan diri dari orang lain. Dan orang lain juga harus sadar menjauhkan diri dari mereka. Walaupun mereka mengasihi mereka. Mereka juga memang harus dipedulikan soal makan dan minum. Dan ada keluarga yang mengantar makanan mereka, tetapi diletakkan suatu tempat dan pengantarnya pergi jauh dan orang yang penyakit kusta itu akan datang menemukan makanan yang diantar untuk mereka nikmati. Saudara-saudara yang luar biasa, pada kesempatan ini ada 10 orang kusta terus mencari kesembuhan, pentahiran diri mereka. Mereka terdiri dari orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria, orang-orang Galilea. Mereka kompak karena penderitaan itu. Memang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, banyak manusia yang kompak karena mengalami penderitaan yang sama. Tidak ubahnya seperti kita sebelum merdeka dari penjajahan Belanda. Semua
bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai suatu bangsa. Mereka kompak memperjuangkan kemerdekaan. Dan itu yang luar biasa. Walaupun mereka berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku, mereka bisa berdoa bersama. Meminta kepada Tuhan kemerdekaan. Karena tanpa kemerdekaan itu, orang Indonesia bisa seperti orang kusta yang tidak bisa bergaul dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi orang penyakit kusta ini pun kompak karena penderitaan. Banyak memang pihak-pihak yang bisa kompak kalau mencari sesuatu yang dibutuhkan bagi mereka bersama. Seperti suami istri atau seorang jejaka yang jatuh cinta kepada gadis cantik yang bermaksud untuk membentuk keluarga, mereka kompak datang kepada petugas gereja, kepada pendeta, dan meminta agar mereka dinikahkan. Mereka kompak datang kepada orang tua mereka, agar mereka rencana pernikahan mereka direstui. Dan apabila direstui, mereka kompak juga dalam melaksanakan pernikahan itu. Kebutuhan memang bisa mempersatukan manusia. Kepentingan bisa mempersatukan manusia. Itu tidak salah. Itu baik. Orang yang berpenyakit kusta ini dari jauh berteriak memanggil Yesus. Seperti berkor mereka, satu suara mengatakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tidak ada yang mengatakan kasihanilah saya, melainkan kasihanilah kami. Jadi kesembuhan yang mereka harapkan itu harus bagi mereka semua. Itu perjuangan. Lalu Yesus memberikan perintah sesuai dengan peraturan agama Yahudi, di mana apabila seseorang sembuh dari penyakit kusta, dia akan menunjukkan diri kepada imam, tentu saja di Yerusalem. Ya, dan sehingga imam menyatakan bahwa dia sudah sembuh dan diperiksa habis-habisan. Ya, itu demi perlindungan masyarakat memang. Jangan sampai masih ada sisa-sisa penyakit itu sama mereka, dibebaskan bergaul padahal itu menjadi menular kepada orang lain. Tidak bisa terjadi begitu. Jadi mengapa harus kepada imam? Agar ada otoritas yang bagus, yang dapat dipercayai untuk menyatakan seseorang itu sudah sembuh. Beda dengan penderitaan semasa COVID. Apabila seseorang jatuh menderita COVID-19, dia diisolasi, tidak kompak dengan orang lain, menjauh, bahkan hidup dalam new normal pun membuat orang terpisah-pisah. Orang masing-masing mencari kesembuhan. Dan orang yang sembuh memang ada yang bersyukur, ada yang berterima kasih karena kesembuhannya. Ada yang isolasi mandiri, ada isolasi di rumah sakit dan lain-lain. Kalau orang kusta ini yang sama-sama menderita kusta, toh juga karena dijangkiti tidak takut lagi tertular dari yang lain kepada yang lain. Mereka sama-sama untuk mencari ketahiran Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus mempedulikan mereka. Yesus mempedulikan mereka. Yesus tidak mengatakan yang Yahudi pergilah ke Yerusalem menunjukkan diri kepada imam. Yang orang Galilea pergilah ke sinagoge dan lain-lain. Yang Samaria pergilah ke
Samaria, kota Samaria untuk menunjukkan diri kepada imam. Satu perintah, ya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kesembuhan belum terjadi waktu itu. Tapi yang 10 ini betul-betul mematuhi perintah Yesus. Dan setelah mereka pergi entah berapa jauh, mereka melihat bahwa mereka tahir. Artinya, bagian-bagian tubuh mereka yang bisulan karena virus kusta itu sudah betul-betul pulih. Kalau ada jari-jarinya yang sudah rapuh, kembali pulih dan nampak bahwa betul-betul sudah mereka segar satu sama lain. Jadi firman Tuhan itu, firman Yesus itu sangat berkuasa. Hanya tinggal orang harus mau mematuhinya, sehingga khasiatnya akan dapat dirasakan. Tidak sekejap begitu saja difirmakan, sembuhlah, tidak begitu. Pergilah ke sana, ada tugas. Yang sesuai dengan aturan agama juga ada tugas dikatakan Tuhan Yesus. Sehingga kalau orang mematuhinya, dia akan nantikan. Oke, kita lihat. Mereka percaya kepada firman Tuhan Yesus itu. Mereka pergi. Itulah tingkat kepercayaan yang menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tingkat kepercayaan yang menyembuhkan. Itu perlu dimiliki orang-orang yang menderita. Harus ada tingkat kepercayaan yang menyembuhkan. Dan mau mendengar perintah Tuhan Yesus. Apa berikutnya? Jadi kalau ada seorang pengusaha yang sudah merasa kustaan karena tumpur terus, perusahaan-perusahaannya jatuh kepada penyakit-penyakit, korupsi anggota anak buahnya dan lain-lain, tumpur. Sembuhkan perusahaanku, katanya sama Tuhan Yesus, ya. Tentu saja tidak serta-merta Yesus mengatakan, pulihlah perusahaanmu, tidak begitu. Tetapi ada perintah mengatakan, tunjukkanlah perusahaanmu itu memang berdaya guna. Atur dengan baik. Barulah nanti sembuh. Jadi ada proses-proses dalam beriman untuk kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, proses berikutnya adalah bahwa seorang dari 10 yang berpenyakit kusta itu kembali kepada Yesus. Dia orang Samaria, tentu saja kalau dia pergi ke imam di Yerusalem, imam itu akan mengatakan, kau orang Samaria. Tak tahu-tahu aku dengan kau, katanya. Ya, bisa saja diusir, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu dugaannya. Yang penting bagi dia, siapa yang menyembuhkan dia, ke sana lagi harus kembali. Jadi baginya Yesus bukan hanya guru lagi. Ya. Tetapi sudah menjadi imamnya yang akan menyatakan bahwa dia sudah sembuh. Sukacita yang luar biasa meliputi diri orang Samaria ini, sehingga dia melonjak-lonjak, berteriak nyaring, memuji Tuhan. Ya tentu saja orang Samaria juga mengenal Jehovah Elohim yang dipercayai oleh orang Yahudi juga. Ya, Samaria itu adalah sekte Yahudi yang tidak mengakui kitab Nabi-Nabi, melainkan mengakui 5 kitab Musa, dan itu menjadi dasar kepercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi bagi Yesus bukan hanya bagi orang Samaria ini, Yesus itu bukan hanya lagi penyembuh, tetapi juga imam yang harus dia temui, dan dia meminta agar Yesus sendirilah yang menyatakan bahwa diri orang Samaria itu telah pulih, telah tahir, dan tidak ada lagi penyakit yang akan berjangkit atau yang akan menular
dari dirinya sendiri. Dan reaksi untuk itu, ya, Yesus berkomentar, hanya inikah? Kan 10 orang yang sembuh katanya. Tapi hanya yang satu inikah, orang asing inikah, yang mau kembali untuk bersyukur dan berterima kasih? Ya tentu saja Bapak Ibu Saudara, yang 9 itu bisa orang diduga mematuhi perintah pergi ke imam, tapi tidak kembali kepada Yesus. Ya, sebenarnya kalau mereka orang baik, setelah sadar bahwa dia sembuh, dia akan mengikuti jejak orang Samaria ini, kembali dulu kepada Yesus, berterima kasih kepada Yesus, dan lalu akan pergi kepada imam-imam di Yerusalem. Kalau orang Samaria itu mungkin saja nggak perlu ke imam di Yerusalem, karena imam di Yerusalem itu dia tahu bukan pemimpin agama mereka. Bapak Ibu Saudara, yang 9 orang itu mendapat atau memperoleh atau mempunyai kepercayaan yang menyembuhkan. Tetapi tidak seperti orang Samaria ini, karena orang Samaria ini mendapat atau memperoleh bahkan mempunyai iman yang menyelamatkan. Yang 9 orang itu hanya memiliki iman yang menyembuhkan, tetapi bukan iman yang menyelamatkan. Yesus tidak mencabut keputusannya agar 9 orang itu kembali berpenyakit kusta. Mereka sehat, itulah dugaan kita. Tetapi yang disesalkan oleh Yesus adalah, mengapa yang 10 orang bisa kompak waktu menderita, tetapi sewaktu sembuh, sewaktu makmur, sewaktu luar biasa baiknya, mereka tidak kompak lagi menjumpai Yesus. Ya, jadi sebenarnya Yesus menginginkan agar kita yang mendapat kemerdekaan ini misalnya, bisa kompak datang kepada Yesus. Entah itu melalui agama-agama kita masing-masing, kan kayak gitu. Harus kompak dong, mengucapkan terima kasih. Jangan menjadi terserak-serak, terpecah belah-belah. Karena Indonesia sudah bertekad untuk bersatu. Dalam sila yang ketiga, persatuan Indonesia harus dipelihara, kan kayak gitu. Jadi kita berjuang itu bukan hanya berjuang untuk lepas dari penjajahan, kompak, tetapi juga setelah lepas dari penjajahan, mengisi kemerdekaan dan menikmati kemerdekaan itu, kita juga harus kompak. Dan mengatakan terima kasih ya Tuhan, terima kasih, itulah ya. Yesus bisa memahami kalau orang-orang bersyukur, mereka datang ke hadapannya, tapi orang bersyukur kepada Tuhan yang disembah mereka masing-masing, ya. Itu tidak dimarahi oleh Tuhan Yesus, tapi mereka harus mengenal siapa yang memberikan kesembuhan itu bagi mereka, dan Yesus menginginkan agar mereka semua sebenarnya mendapat atau memiliki iman yang menyelamatkan. Kepada orang Samaria ini, Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi imannya bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menyelamatkan dirinya. Itu yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman kita bukan hanya iman untuk berjuang agar kita makmur, ya, di dunia ini tidak mengalami suatu kekurangan apapun, lepas dari segala penyakit-penyakit, tetapi juga diharapkan agar kita memiliki iman yang menyelamatkan. Yesus menginginkan semua manusia menikmati keselamatan yang akan dianugerahkan atau yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Agar kehidupan manusia itu bisa
sempurna, dan mereka bisa hidup bersama di dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu juga adalah kerajaan yang multi majemuk, bukan kerajaan yang memaksa orang sewarna. Ya, mereka percaya semua kepada Tuhan dan mereka menjalankan kepercayaannya dan bersyukur menurut kepercayaan masing-masing. Dan kita harus ketahui bahwa kerajaan Allah yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah kerajaan yang multi majemuk juga. Bapak Ibu yang menafsirkan dalam bidang mana kemajemukan daripada kerajaan Allah tersebut. Ya, yang penting semua mengenal karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, yakni kesembuhan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, beri kemanusiaan, hak asasi manusia yang berjalan dengan baik, demokrasi yang berjalan dengan baik. Tetapi selain itu juga diharapkan semua manusia dapat hidup bersama di dalam kerajaan Allah yang multi majemuk. Tuhan memberkati kita semua, karena iman yang menyelamatkan itu adalah model kita memasuki atau berada dalam kerajaan Allah yang memang di dunia ini sifatnya multi majemuk, dan di surga pun juga multi majemuk, Bapak Ibu Saudara. Kemajemukan dari kerajaan Allah itu kita tanya oleh Tuhan Yesus, dan kita tidak perlu ragu akan itu. Multi majemukan dalam kerajaan Allah itu menjadi berkat bagi semua umat manusia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau ingatkan agar kami tidak hanya memiliki iman yang menyembuhkan segala penyakit masyarakat kami, penyakit diri kami, dan penyakit-penyakit yang lain di tengah-tengah masyarakat kami, tetapi juga kami memiliki iman yang menyelamatkan, sehingga kami semua orang yang selamat dan menjadi warga kerajaan-Mu di kerajaan keselamatan itu yang sifatnya juga adalah multi majemuk. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengampunan dosa kami, dan pulihkanlah ekonomi bangsa kami. Kiranya Tuhan yang menjaga bangsa kami agar tidak runtuh demi kesejahteraan umat manusia. Jauhkan segala tantangan, berikan hikmat kepada para pemimpin kami di dalam situasi yang semakin genting sekarang ini. Banyak negara-negara yang cemburu kepada Indonesia dan berusaha untuk menghancurkan Indonesia. Berikan persatuan dan kesatuan kepada bangsa Indonesia, agar setelah kami kompak mendapat kemerdekaan dari penjajahan itu, kami kompak juga mengisi kemerdekaan itu dan menikmati kemerdekaan itu dengan penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, Engkau telah melindungi bangsa kami dari COVID-19. Kiranya itu semuanya dilenyapkan. Banyak lagi utang yang harus dibayar oleh Indonesia ini. Kiranya mampukan perekonomian Indonesia yang dipimpin oleh pemerintah untuk membayar utang-utang Indonesia tersebut, agar generasi-generasi setelah kami tidak terlalu banyak menderita oleh karena harus membayar utang. Terima kasih Bapak, sempurnakanlah doa kami ini, dan kabulkanlah itu yang kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.